Kali ini kita akan membahas dan mengupas salah satu filsuf yang memiliki nama besar pada bidang filsafat, yaitu Plato, yang sangat terkenal dengan teori pengingatan kembalinya. Tapi sebelum kita mengupas pemikirannya, kita lihat dulu riwayat hidupnya. Riwayat hidup Plato. Plato merupakan pemikir yang lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Ia dibesarkan dalam keluarga aristokrat yang turun-temurun mengambil dan memerangkan kekuasaan politik Athena pada saat itu. Nama awalnya sebenarnya Aristokles, dan nama Plato diberikan oleh gurunya. Menurut riwayat, gurunya memberikan nama tersebut karena ia memiliki perawakan yang cukup ideal, memiliki tubuh yang seimbang antara lebar badan dan tinggi badannya. Ia juga memiliki paras yang menawan, elok yang meliputi seluruh perawakannya, dan sangat karismatik. Plato berguru pada Sokrates selama 8 tahun. Pada saat ia masih berguru pada Sokrates, ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang politisi. Tapi karena pada saat itu kondisi politik di Athena tidak stabil, Athena telah kalah dalam perang. Akhirnya Plato bepergian ke Italia dan Sisilia, dan setelah kembali dari perantauan, Plato mendirikan lembaga pendidikan yang dikenal dengan akademi. Ia dirikan dekat kuil pahlawan Akademos. Tujuan dari Plato mendirikan akademi agar pendidikan dalam bidang filsafat dan pengetahuan tersampaikan secara intensif, sistematis, dan lancar. Dalam akademinya, Plato menerapkan metode mengajar dialog dan tanya jawab yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Sokrates. Dan dalam karya-karyanya, Plato seringkali mengutip pernyataan Sokrates dan menjadikannya sebagai tokoh utama. Plato memimpin akademinya selama 40 tahun. Menurut riwayat, Plato meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Dari hasil pemikirannya memberitahukan kepada kita bahwa Plato sangat kenal dengan para pendahulunya seperti Pythagoras, Heraklitus, para penganut mazhab Alea, apalagi terutama para kaum sofis. Plato juga sangat ingin mengambil peran menyelesaikan perdebatan saling bertentangan antara pemikiran Heraklitus dengan Parmenides tentang bergerak dengan diam. Plato mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri ada keberagaman yang senantiasa berubah, tetapi ada juga sesuatu yang tidak mengalami perubahan, dan bukan berarti menerima perubahan kita harus menolak yang tidak berubah. Begitupun sebaliknya, kedua-duanya memiliki keberadaan yang terpisah dan berdiri sendiri. Plato menawarkan sebuah jawaban. Sesuatu yang senantiasa berubah itu dikenali melalui pengamatan yang dicontohkan dengan pengamatan terhadap gelas bermacam-macam. Gelas besar, ada yang kecil, gelas pecah, gelas plastik. Akan tetapi dengan akal kita sampai pada gelas seperti keadaan yang sebenarnya, yang tetap, yang tidak berubah, yang kekal, tidak bergantung pada gelas yang kita amati. Dengan melalui akal kita mengenal yang baik, yang benar, dan yang indah. Aliran pemikiran Plato. Di dalam pandangan Plato, kita akan bagi ke dalam 3 pembagian: konsep realisme, filsafat kosmologi, filsafat etika, dan konsep republik. Konsep realisme Plato. Selama ini Plato telah dihukumi sebagai penganut idealisme. Padahal dalam pandangannya Plato bahwa realitas abstrak itu tidak temporal atau bukan realitas mental, tetapi realitas abstrak atau realitas universal ada di luar pikiran manusia. Sangat jauh berbeda dengan idealisme yang dikemukakan oleh George Berkeley, di mana Berkeley
melihat bahwa realitas sebenarnya merupakan refleksi dari ide-ide, pikiran, dan jiwa. Di luar dari itu semua hanyalah relatif. Suatu saat kita juga akan angkat pandangan George Berkeley di channel ini, tapi kita fokus dulu pada pandangan Plato. Dalam pandangan Plato bahwa realitas universal, realitas ideal, tidak ada dalam objek fisik. Manusia tidak dapat melihat dan bersentuhan realitas universal melalui indrawi. Tapi menurutnya bahwa kita tidak akan pernah memahami realitas universal tanpa melalui abstraksi terlebih dahulu, atau dikenal luas sebagai teori pengingatan kembali. Dan di sini jugalah dalam teori realisme Plato mengalami kendala, karena ia melihat realitas universal, realitas bentuk, realitas abstrak tidak bergantung pada pikiran. Segala yang terjadi di alam semesta ini hanyalah cerminan atau salinan dari realitas universal, dan pikiran kita hanya melakukan pengingatan kembali. Filsafat kosmologi Plato. Dalam pandangan Plato, ia membagi dua alam, alam idea dan alam materi. Pertama, Plato melihat alam idea adalah alam kesempurnaan, alam yang lebih dahulu hadir sebelum hadirnya alam materi. Alam idea adalah alam yang padanya bentuk-bentuk sempurna dari sesuatu itu ada. Alam ini adalah alam yang bersifat abadi, tidak hancur dan kekal, serta tidak tunduk pada hukum-hukum materi. Sedangkan alam materi adalah timbal balik dari idea, timbal balik bahwa materi adalah alam dengan sifat-sifat ketidaksempurnaan dari idea. Kalau idea adalah alam keabadian, maka materi adalah alam yang bersifat sementara. Alam materi dapat hancur dan tidak mutlak seperti alam idea. Dalam filsafat Plato disebutkan bahwa sebelum jasad tercipta, jiwa adalah entitas di alam idea. Pada saat jiwa masih merupakan entitas alam idea, jiwa memiliki semua kesempurnaan pengetahuan, karena jiwa adalah sesuatu yang sempurna. Jiwa mengetahui segala sesuatu. Namun pada saat jasad tercipta di alam materi, maka jiwa harus turun bersatu bersama jasad dan tunduk pada hukum-hukum ketidaksempurnaan materi. Jiwa menjadi sesuatu yang tidak sempurna, dan jiwa mengalami kelupaan terhadap seluruh pengetahuan yang pernah dimilikinya ketika berada di alam idea. Filsafat etika Plato. Dalam pandangan Plato tentang etika didasarkan pada sikap intelektual dan rasional, sehingga manusia mencapai budi baik. Budi ialah tahu. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya akan berbudi baik. Tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Yang dimaksud dengan kesenangan hidup itu bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia ini. Kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang merujuk pada nilai-nilai kesempurnaan. Konsep etika ini sama dengan konsep etika Sokrates. Tidak mengherankan karena memang Sokrates adalah gurunya, tetapi Plato lebih mengembangkannya dan mengatakan bahwa etika merujuk pada idea. Idelah yang memberikan cahaya kebaikan pada perbuatan. Keadilan dalam perbuatan hanya dapat dicapai dengan etika. Sehingga Plato dalam pandangannya membagi dua konsep etika. Pertama, etika filosofis. Etika ini hanya dapat dicapai dengan dialektik, dan jenis etika ini adalah etika yang sangat tinggi karena lahir dari proses memahami hakikat. Tujuan etika filosofis terletak di dalam dunia yang tidak kelihatan. Di dunia ini kita menjalani hidup karena adanya hubungan itu timbul disebabkan kerinduan jiwa untuk kembali pulang ke dunia yang asal. Semua yang kelihatan menyerupai yang tidak kelihatan. Jiwa yang murni sangat rindu kepada dunia yang asal, di mana ia dapat memandang semuanya dalam kesuciannya dan kesempurnaannya. Kedua, etika biasa-biasa saja. Etika biasa tujuannya ialah barang-barang keperluan hidup di dunia ini. Oleh karena tujuannya berlainan, budi biasa saja mengikuti pada kebiasaan orang banyak.
Sikap hidup yang dipakai tidak terlibat dari keyakinan, melainkan disesuaikan kepada moral orang banyak dalam pandangan Plato. Konsep Republik Plato. Dalam karya Plato yang sangat terkenal yaitu Republik, Plato melihat masyarakat secara utopis, di mana dalam pandangannya dia bagi ke dalam 3 kelas. Masyarakat harus dipimpin oleh kelas elit yang telah dididik sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin. Sisanya dibagi menjadi kelas tentara dan kelas masyarakat umum. Dari ketiga pembagian ini, Plato dalam karyanya Republik mengatakan bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat yang mengetahui bakatnya dan memberikan sumbangan untuk kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kelas-kelas dalam masyarakat ideal Plato. Kelas pemimpin. Kelas ini merupakan kelas dari orang-orang yang cerdas, rasional, orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Kelas dari orang-orang yang bijaksana, mampu membuat sebuah keputusan berdasarkan pada keadilan bagi seluruh masyarakat. Kelas tentara. Kelas ini adalah kelas bagi orang-orang pemberani, kuat, yang terorganisasi secara kekuatan militer. Kelas pekerja produktif. Kelas ini adalah kelas bagi masyarakat yang harus memberikan keahliannya bagi masyarakat secara produktif, seperti pedagang, petani, peternak, dan penyedia jasa lainnya. Plato mengatakan bahwa seorang pemimpin haruslah dari filsuf, atau paling tidak ia memiliki kualitas filsuf. Karena menurutnya bahwa hanya seorang filsuf yang akan mampu merealisasikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keadilan hanya mampu direalisasikan orang-orang yang mencapai kebijaksanaan. Seorang pemimpin sekaligus filsuf merupakan pemimpin yang cinta jalan cahaya kebenaran. Ia pun menganalogikan pemimpin dan filsafat seperti seorang dokter dengan ilmu medisnya. Jika kepemimpinan tidak di tangan filsuf, maka negara tidak akan pernah lepas dari kejahatan dan persaingan antar manusia. Pelajaran yang bisa kita petik dari pandangan Plato. Dari pandangan Plato, kita bisa mengambil pelajaran bahwa alam semesta ini sebenarnya justru menunjukkan adanya Sang Pencipta yang tidak mampu dijangkau oleh panca indera manusia dalam teori realismenya yang disebut sebagai ideal. Kedua, bahwa manusia hanya bisa dikatakan beretika ketika ia merujukkan perbuatannya pada realitas sempurna, atau meyakini bahwa kita senantiasa merindukan pulang ke asal, yaitu kesempurnaan. Dan poin paling penting, bahwa manusia hanya mampu merasakan kebahagiaan ketika manusia memahami secara hakikat dari nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan harus ditemukan secara pengetahuan, sehingga kita tidak ikut-ikutan. Kita telah sampai pada ujung pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan mari kita senantiasa berikhtiar untuk cinta terhadap ilmu, karena hanya dengan ilmu kita menemukan hakikat diri kita. Sekian dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.